Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita masuk ke pertemuan yang berikutnya, ya. Kita akan membahas pembagian air, ya. Al-miyahu yaitu air, ya. Ala arba'ati aqsamin, ini terbagi menjadi, ya, 4 bagian. Yang pertama adalah tahirun mutahhirun, ya, ghairu makruhin. Yang pertama adalah tahirun mutahhirun ghairu makruhin, yaitu suci mensucikan, ya, ghairu makruhin, yang tidak makruh. Nah, tahirun mutahhirun ghairu makruhin ini kalau misalnya di i'rab, ya, harusnya ada mubtada yang disembunyikan. Al-awwalu itu mubtadanya, tahirun ini khabarnya. Mutahhirun ini sifat dari tahir, ya, ghairu makruhin ini sifat dari, ya, tahir. Nah, tahirun mutahhirun ghairu makruhin, yaitu air yang suci dan mensucikan selainnya, suci pada dirinya sendiri dan mensucikan selainnya, ghairu makruhin, tidak makruh, ya, tidak makruh, tidak dibenci menggunakannya. Wal ma'ul mutlak, yaitu air mutlak. Apa itu air mutlak? Yang sudah kita sebutkan. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut ataupun air danau, yang ketiga air sungai, yang keempat adalah air sumur, yang kelima adalah mata air, yang keenam adalah air salju, dan yang terakhir adalah air barot, yaitu butiran-butiran es, ya, air yang menjadi butiran-butiran es. Pembagian yang kedua yaitu tahirun mutahhirun makruhu wa huwa al-ma'ul musammasu. Yang kedua adalah air yang suci dan mensucikan selainnya, ya, tetapi makruh menggunakannya, yaitu al-ma'ul musammas. Itu apa itu al-ma'ul musammas? Itu air yang berada di wadah selain bejana emas dan perak, ya, yang terkena sinar matahari. Kenapa ini dimakruhkan? Karena ini bisa, ya, membuat kita sakit, ya. Ini khususnya, apalagi khususnya di Jazirah Arab, ya, tempat yang panas, yang tandus. Apabila air tersebut terendam, ya, dengan suhu yang ekstrim langsung dengan matahari di dalam bejana selain bejana emas dan perak, ya, itu bisa menyebabkan penyakit kulit, ya, bisa membahayakan tubuh, maka dimakruhkan menggunakannya. Yang ketiga adalah tahirun ghairu mutahhirin, air yang suci tetapi tidak mensucikan, ya, wal ma'ul musta'mal, ya, yaitu air yang musta'mal. Apa itu air musta'mal? Dalam mazhab Syafi'i, air musta'mal adalah air yang telah digunakan untuk berwudu, maka tidak boleh digunakan berwudu lagi. Atau air yang sudah digunakan untuk mandi, ya, tidak boleh digunakan untuk mandi lagi. Walaupun di sini tidak kita tutup kemungkinan ulama berselisih dalam masalah al-ma'ul musta'mal, air musta'mal, apakah dia boleh digunakan lagi ataupun tidak boleh digunakan lagi. Tetapi dalam pembahasan di sini dikatakan bahwasanya air musta'mal adalah air yang suci tetapi tidak mensucikan. Maksudnya apa? Boleh digunakan untuk selain dari berwudu dan mandi. Kemudian air wal mutaghayyaru bima khalatahu minat tahirati, yaitu air yang berubah dikarenakan bercampur dengan yang suci. Contohnya air dicampur dengan kopi, maka ini berubah menjadi kopi, bukan air lagi. Air dicampurkan dengan teh, maka ini bukan dikatakan air lagi tetapi air teh. Air dicampur dengan rinso, maka ini dikatakan air rinso, bukan air lagi. Maka air-air yang seperti ini yang sudah, ya, tercampuri dengan benda yang suci, yang mengeluarkan dia dari ma'ul mutlak, ya, air yang sebagaimana dia diciptakan, maka dia tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dan yang terakhir adalah wa ma'un najisun, yaitu air yang najis. Wa huwa alladhi hallat fihi najasatun. Apa itu air najis? Wa huwa, dan dia adalah alladhi, air, hallat fihi najasatun, najis yang tercebur kepadanya. Wa waduna kullaitain, ini yang dia kadarnya kurang dari 2 kullah. 2 kullah kalau itu liter sekarang itu 190 liter. Apabila air di bawah 190 liter masuk ke dalam,
rasanya najis, maka dalam mazhab Syafi'i maka air tersebut ya dikatakan najis ya. Air yang kurang dari ya 2 kula kemasukan najis maka itu dikatakan najis. Au kana kullatani fataghayyar. Atau 2 kula dan dia berubah. Ya. Wal kullatani dan 2 kula itu khamsumiyat ritlin bil Baghdadiyin, yaitu ya 500 ritlin. Ritlin ini takaran ya, takaran daerah Baghdad ya. Kalau dikonversikan dengan liter kita itu 190 liter. Takriban kira-kira fil asahi ya, asalnya seperti itu gitu. Ya. Au kana kullatani fataghayyar, atau 2 kula ya, air yang 190 liter tersebut kecebur najis, tapi air tersebut langsung berubah rasanya ya, aromanya, begitu juga rasanya, aromanya dan warnanya berubah gitu. Walaupun tidak kita tutup kemungkinan bahwasanya ulama berselisih di sini. Ya, ulama sepakat kalau air ya apa namanya 2 kula ya berubah warna ya, rasa dan aromanya, air tersebut dikatakan najis. Nah, ulama berselisih di bawah 2 kula apakah najis atau tidak. Misalnya ada 190 liter air ya, lalu jatuh ke bawahnya itu air kencing misalnya, apakah langsung najis? Ya, sebagian ulama mengatakan selama rasanya, aromanya, warnanya tidak berubah maka dia suci. Adapun di matan ini maka dia dikatakan ya najis. Karena di sini dikatakan halat fi najasatun, jatuh di dalamnya benda najis. Wa waduna kullatain, dan dia kurang dari 190 liter air. Maka kita harus hati-hati. Ya. Kenapa? Ya, mazhab Syafi'i itu terkenal dalam kehati-hatian. Karena ini urusan ibadah. Salat tidak diterima kecuali dengan bersuci. Kalau bersucinya ini rusak, maka salatnya juga rusak. Ya. Itulah dia pembagian air. Ya. Ada 4. Yang pertama air suci dan mensucikan dan tidak makruh menggunakannya, itu air mutlak. Yang kedua air yang suci ya mensucikan tetapi makruh menggunakannya, itu air yang terkena paparan langsung dari matahari, khususnya di Arab sana, ataupun di Indonesia tidak terlalu berpengaruh. Yang ketiga adalah air yang suci tetapi tidak mensucikan, seperti air kopi, air rinso. Dan yang terakhir adalah ya dan juga air mustakmal ya. Dan yang terakhir adalah air yang tercebur ke dalamnya najis. Ya. Dan dia di bawah 2 kula, ataupun dia di atas 2 kula ya, maka tidak mengapa. Tetapi kalau misalnya 2 kula, di atas 2 kula atau 2 kula ya, tetap berubah warna, aroma dan rasanya, maka dia dikatakan najis. Naktabi hadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.